Persib Bandung harus menerima kekalahan saat menghadapi Barito Putra dalam lanjutan Liga 1 Indonesia dengan skor 2-1. Terlebih dahulu Persib Bandung ciptakan gol lewat David Da Silva di menit 20, assist dari Beckham Putra Nugraha. Lalu di menit 44 malapetaka terjadi untuk Persib Bandung. Penjaga gawangnya Teja Pakualam harus menerima kartu merah. Itu akan menjadi salah satu topik bahasan kita. Apakah keputusan wasit tersebut sudah tepat? Lalu apakah keputusan dari Teja Pakualam itu sudah tepat? Dan bagaimana nantinya? Kita bahas itu, topik yang sangat-sangat penting. Lalu Barito Putra, 2 golnya diciptakan oleh Renan Da Silva di menit 65. Assist dari Rizky Rizaldi Pora dari early crossing. Kemudian gol kedua Barito Putra diciptakan oleh Gustavo Henrique di menit 79 dari assist bola crossing lagi, bola udara. Ini menjadi problematika Persib Bandung di awal-awal musim bersama coach Robert Rene Albert. Kesulitan untuk bisa menghentikan bola-bola udara. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kita tahu coach Luis Mia bersama Persib Bandung ataupun Timnas Indonesia, teman-teman, kerap menggunakan gaya pertahanan zonal defense. Berdasarkan teori, kita tentunya harus ada teori kalau kita bicara, jangan asal cuap-cuap aja. Berdasarkan teori, aku juga membaca berbagai macam literatur modul ya dari Pep Guardiola, pelatihnya Man City, teman-teman. Aku jujur ngefans sama Pep Guardiola karena Pep Guardiola termasuk salah satu pelatih yang quote and quote perfeksionis. Jadi kalau misalnya anak-anak muda ataupun ya yang ingin terus melakukan upgrading terhadap sesuatu di atas lapangan, bacalah buku-buku Pep. Bukan hanya Pep Guardiola, Jose Mourinho, cara defense-nya bagaimana, aku baca bukunya. Ancelotti, Erik ten Hag, dan semuanya. Namun, karena akhir-akhir ini Pep Guardiola banyak melahirkan pelatih-pelatih hebat, misalnya Mikel Arteta, Ten Hag juga dulu kan sempat bersama Guardiola, jadinya banyak sekarang ya quote and quote lah ya, muridnya dari Pep Guardiola bersinar di sepak bola Eropa. Jadi di salah satu teori yang disampaikan oleh Pep Guardiola, cara untuk bisa menghentikan zonal defense ataupun quote and quote mengelabuhi zonal defense yang coba dibentuk oleh Luis Mia bersama Persib Bandung ini, ciptakan overload di situasi yang ingin dimanfaatkan. Kita lihat gol pertama dari Renan Silva, assist dari Rizky Pora. Renan Silva memberikan bola ke posisi Rizky Pora. Renan Silva datang dari belakang. Tempat bola yang diletak oleh Rizky Pora di situasi pemain Barito Putra lebih banyak daripada pemain Persib Bandung. Jadi pemain dari Barito unggul jumlah dan itu membuat pemain Persib Bandung kesulitan untuk bagaimana cara menghentikannya. Gol pertama. Kemudian gol kedua dari Gustavo Henrique dari sektor kiri. Crossing dilakukan ke dalam kotak penalti. Lihat pertahanan defense Persib Bandung terlepas dari kartu merah yang diterima oleh Persib Bandung ya. Kita bicara teori dulu. Di situ overload diciptakan oleh pemain Barito Putra 2 lawan 1. Kesulitan pemain Persib Daisuke 1 dan BEM tercipta gol. Itu kita bicara teori dulu. Teori dulu, mana tahu teman-teman yang nonton video ini ada dari sekolah sepak bola ataupun pemain bola. Itulah salah satu langkah bagaimana caranya bisa menyiasati opsi ya untuk bisa membongkar zonal defense. Ini kita ambil case-nya Persib menghadapi Barito Putra. Nah, dari sisi ball possession, Persib di laga ini menguasai bola 56%, kemudian Barito Putra 44%. Oke, kita masuk ke topik yang hot ini, tentang Teja Pakualam di kartu merah. Apakah keputusannya sudah tepat? Nah, jadi kita bicara aturan dulu ya teman-teman. Apa yang diputuskan wasit di laga ini sudah benar red card. Nah, mungkin banyak yang mengatakan sudah layak. Memang layak bang, tapi kita bicara aturannya lebih spesifik. Itu ada di pasal 12 tentang foul and misconduct. Lebih tepatnya spesifik di 12.3 tentang dokso. Jadi ada 4 kriteria untuk menilai apakah Teja Pakualam tersebut layak kartu merah atau tidak. Yang pertama yang kita nilai jarak antara pelanggaran dan posisi gawang. Nah, di situ penjaga gawang sudah keluar dari area kotak penalti dan melakukan sebuah foul. Itu dulu kita masukkan ke otak kita. Kemudian yang kedua, tidak ada defender. Nah, di situ pemain dari Barito Putra, Gustavo, sudah melakukan pergerakan. Namun pergerakannya ataupun alur bolanya teman-teman dihentikan oleh penjaga gawang Teja Pakualam. Kalau misalnya Teja Pakualam tidak menghentikan bola tersebut, otomatis Gustavo akan dapat bola.
Jadi tidak ada defender lain. Kemudian arah bola tersebut jelas menuju ke arah gawang. Kemudian yang keempat teman-teman, kemungkinan untuk mempertahankan dan menguasai bola dari pemain Barito Putra itu sendiri. Jelas yang aku sampaikan di poin kedua tadi, pemain Barito Putra kalau misalnya tidak diantisipasi oleh Teza Pakualam, kemungkinan besar akan menguasai bola. Jadi 4 poin inilah parameter wasit untuk memberikan kartu merah kepada Teza Pakualam. Jadi udah jelas itu aturannya dan tepat apa yang dilakukan oleh wasit. Kita pun harus mengapresiasi, ini udah beberapa kalinya aku buat video teman-teman mengapresiasi akhir-akhir ini keputusan-keputusan wasit kita teman-teman. Ya walaupun ada mungkin dikit-dikit, tetapi kalau misalnya krusial momen ya menjadi salah satu hal yang perlu kita tepuk tangan. Good job. Lalu pertanyaannya, apakah Teza Pakualam keputusannya sudah tepat? Kita bicara dari aspek teori taktikal dulu teman-teman. Nah, kalau kita lihat pada saat sebelum bola diberikan oleh pemain Barito ke posisi belakang garis pertahanan dari Persib Bandung, maka bisa kita lihat Persib Bandung udah tinggi banget garis pertahanan. Kan banyak timbul celah di belakang garis defense tersebut. Nah, untuk menyiasati cara tersebut, normalnya pasti kiper agak lebih sedikit keluar meninggalkan kotak penaltinya. Itu dilakukan Ter Stegen, itu dilakukan Ederson dengan permainan-permainan mencoba mengurung. Itu normal. Garis pertahanan tinggi. Lalu pemain dari Barito Putra memanfaatkan hal tersebut dengan Gustavo Henrique yang memiliki kecepatan, otomatis akan menyulitkan Victor Igbónevo. Nah, di momen tersebut Teza Pakualam keluar dari area kotak penalti. Nah, apa yang dilakukan oleh Teza Pakualam ini pasti penuh dengan kalkulasi. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, nggak mungkin Teza Pakualam melakukan hal seperti ini tanpa pernah dilatih oleh pelatih kiper Persib Bandung. Itu dulu. Yang kedua teman-teman. Yang ketiga, kita nggak tahu apa yang dirasakan Teza Pakualam di situasi mengapa ia akhirnya keluar dari kotak penalti. Tetapi kalau kita bicara teorinya, untuk mengcover high defensive line yang coba dilakukan oleh Persib Bandung yang dilakukan oleh kiper. Namanya pun ada sweeper kiper dan lain sebagainya teman-teman. Yang keempat, kontur lapangan pun perlu kita perhatikan. Jadi ketika kontur lapangan itu nggak stabil, nggak ideal teman-teman, bola pun akan sulit dikalkulasi oleh penjaga gawang. Yang kelima, apa yang dilakukan Teza ini jelas refleks dari penjaga gawang. Kenapa ia akhirnya melakukan pergerakan dengan coba menangkap ataupun memblok bola yang sedang melewati dirinya. Ada juga menjustifikasi kalau misalnya dilewatkan itu ya nggak gol. Tapi inilah dia refleks dari penjaga gawang teman-teman yang normal untuk kita pahami. Yang keenam, ini dia. Ini yang penting teorinya nih. Semua penjaga gawang kalau keluar dari kotak penalti harus bertanggung jawab dan sudah tahu resikonya. Kalau udah keluar dari area kotak penalti teman-teman, harus keputusan yang diambil itu benar yang dia putuskan. Jangan salah-salah. Nah, seperti inilah Teza Pakualam keluar dari area kotak penalti, salah kalkulasi, bisa kita sebut quote and quote, walaupun kita nggak tahu situasi dari Teza Pakualam di momen tersebut ya, karena pasti Teza Pakualam yang lebih tahu. Tapi beberapa teori yang aku sampaikan ini agar teman-teman pun bisa memahaminya. Dari situasi ini berubahlah permainan dari Persib Bandung. Terlepas dari situasi Teza Pakualam melakukan foul teman-teman, memang lini belakang Persib dari sisi kecepatan untuk bisa mengantisipasi bola-bola yang diletak di belakang garis pertahanan itu kan menjadi salah satu yang pernah kita bahas juga. Oke, mungkin itu untuk Teza Pakualam teman-teman. Kita bahas sedikit tentang permainan Persib. Barito Putra bersama Coach RD gunakan pola 4-2-3-1 menurut lapangbola.com. Tetapi di atas lapangan teman-teman, Coach RD gunakan pola 3-4-3. Sedangkan nomor 66 Bagas sama Aditya Putra sebagai wingback kiri ataupun wingback kanan. Dua pemain di tengah Barito ada Najar nomor 14, Ryota Noma nomor 22, di depan ada Rizky Pora, kemudian Mike Ott, dan ada Gustavo Henrique. Jadi skemanya 3-4-3. Persib Bandung bersama Luis Mia pun gunakan pola sama, 1-3-4-3. Rahmat Irianto teman-teman sering masuk ke tengah mendampingi Deddy Kusnandar, dan posisi Klok digeser ke depan seperti biasa yang sudah kita bahas. Lalu posisi Beckham ini bukan di sebelah kiri ya, tetapi di sebelah kanan, Ezra sebelah kiri. Tapi itulah ya, Luis Mia sudah merencanakan, tapi situasi yang tidak diinginkan terjadi di atas lapangan membuat apa yang direncanakan itu pun buyar semua. Dan ini pun sebenarnya bukan kali pertama Persib Bandung merasakan bermain dengan 10 pemain. Sempat menghadapi Borneo FC. Pada saat itu Borneo FC pun banyak banget menciptakan peluang.
sama seperti Barito Putra ini, mendominasi mereka. Skemanya pun, cara defense Persib Bandung ketika menghadapi Barito, dan kalau kita compare saat menghadapi Borneo, serupa juga. 5 pemain di belakang, 2 pemain di tengah, Klok digeser lebih ke depan, jadi 5-2-1-1, dan David da Silva sebagai striker tunggal. Nah, dengan situasi tersebut, kesulitan lini tengah dari Persib Bandung, dan digantikan, dimasukkan pemain lain, ada Erwin Ramdhani, itu tujuannya untuk semakin memperkuat lini tengah, strength power body teman-teman. Tetapi ya karena Persib udah terkena kartu merah, ya di sini kecerdasan dari Barito Putra untuk bisa memanfaatkan situasi tersebut. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya, bye.